Coba lihat dulu kiri kanannya, adakah kemuliaan Tuhan di wajah mereka masing-masing? Haleluya. Ya. Katakan dong, kulihat kemuliaan Tuhan di wajahmu. Haleluya. Ya, hari ini kita akan lanjutkan, saudaraku, untuk seri kita ya tentang bagaimana tentang kesehatan keluarga. Ya, jadi kemarin 2 minggu kemarin kita sudah belajar. Sebelum kita menyambung tentang hal ini, kesehatan keluarga, kemarin saya sampaikan dalam 2 minggu yang lalu bersambung bahwa kita perlu menjadikan Alkitab firman Tuhan ini sebagai buku manual kita. Itu kesimpulannya ya. Bukan hanya sekedar bacaan saja, tetapi jadikan Alkitab firman Tuhan sebagai buku panduan, manual. Apapun masalah yang saudara hadapi, kembali lagi sudah cari jawabannya, cari solusinya di Alkitab, sudah harus baca. Kemarin saya sudah kasih contohnya tentang Ishak ya. Ketika dia mengalami kelaparan, kekeringan, krisis ekonomi, apa yang dia lakukan? Kok justru di masa kekeringan, kelimpahan, kekeringan, kelaparan, krisis ekonomi, dia diberkati berlimpah-limpah. Menjadi orang yang kaya, yang nama kian kaya, menjadi sangat kaya. Itu contohnya. Nah, hari ini coba kita sama-sama lihat ke dalam kepada kehidupan kita, ya, terutama pribadi lepas pribadi dan kemudian pada keluarga. Di sini semuanya saya lihat lebih dominan, lebih besar jumlahnya untuk mereka yang belum berkeluarga. Ini sebagai bekal, ya, ini sebagai bekal. Dan bagi yang sudah keluarga, ini bisa menjadi suatu hal yang baru yang kita bisa terapkan. Mungkin selama ini kita belum pernah mendengar pengajaran ini, dan hari ini ya, ini sebagai buku panduannya bagaimana saudara harus menjalani kehidupan sebagai suami istri, sebagai keluarga. Dan yang belum mempersiapkan nanti, oh ya, gambarannya seperti ini, oh panduannya seperti ini. Jadi nanti ketika sudah masuk dalam pernikahan, sudah kira-kira sudah ada gambaran. Ini yang harus saya lakukan. Ya, mari kita bersama-sama. Ada sebuah perjanjian Allah untuk suami, istri, dan anak. Next berikutnya. Ya, perjanjian Allah untuk suami dulu. Nah, yang pertama untuk suami. Keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Ya, ingat ya, laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki, bukan perempuan dan perempuan, tapi laki-laki dan perempuan. Karena demikianlah Tuhan menciptakan keluarga. Di luar itu sudah bukan itu sudah bukan sesuai dengan firman Tuhan lagi, itu sudah menyimpang. Nah, kita lihat satu-satu. Buku manual booknya ada di dalam Efesus pasal 5. Saudara harus baca semua. Itu sebuah ketentuannya, petunjuknya, apa yang harus saudara lakukan. Yang pertama di dalam Efesus 5 ayat 25 di sana dikatakan bahwa perjanjian Allah dan suami. Ingat ya, waktu-waktu menikah ada perjanjian suami istri. Ya, ini yang harus dilakukan suami kepada istri. Dikatakan suami mengasihi istri seperti Kristus. Halo yang suami-suami, yang laki-laki, katakan sama-sama ya. Ayo katakan saya sebagai laki-laki punya peran, punya fungsi di dalam keluarga, mengasihi istri seperti Kristus. Nah, itu untuk persiapan nanti ya, yang belum menikah. Amin. Ya, yang sudah menikah ya sudah langsung dijalankan gitu. Amin, saudaraku. Ya, mengasihi istri seperti Kristus. Maksudnya gimana? Seperti Kristus mengasihi kita, jemaat. Jadi sebuah rahasianya hubungan suami istri itu adalah gambaran hubungan Yesus dengan jemaat. Apa yang dilakukan Kristus, apa yang dilakukan Yesus kepada jemaat, itu yang harus dilakukan suami kepada istri. Itu manualnya seperti itu. Jadi gambaran kita, contoh kita, teladan kita, para laki-laki, para suami adalah Kristus. Bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Itulah peran, fungsi, tanggung jawab, tugas seorang suami. Ya. Yang pertama artinya suami harus siap berkorban. Nah, kalau sudah siap menikah, suami harus siap berkorban.
untuk istri. Ini yang Tuhan mau, saudaraku. Berkorban. Jadi harus seperti Yesus berkorban, bahkan sampai memberikan nyawanya sekalipun. Ya mungkin untuk konteks sekarang nggak se-ekstrim itu, ya kan? Tapi kalau dalam memang keadaan yang tertentu memang seperti itu diizinkan, ya itu memang harus sampai di situ pengorbanannya, saudara. Ya, sampai benar-benar menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya. Nyawa bukan berarti hanya sekedar nyawa kehidupan kita, tapi nyawa dalam konteks arti juga bisa kita katakan itu sebagai sesuatu yang berharga buat kita. Nah, contohnya begini, mungkin yang berharga buat saya ini hobi. Hobi ini sangat berharga buat saya, nggak bisa diganggu, nggak bisa diusik hobi ini. Nah, suami mengasihi istri, dia harus berkorban. Berarti harus korbankan hobinya. Hobi yang akan merusak keluarga, hobi yang akan menjadi penghalang bagi perjalanan keluarga, ini harus dikorbankan. Gak bisa hobi yang zaman kita masih bujang terus dibawa dalam berkeluarga. Ya ini hobiku, kamu jangan ganggu. Gak bisa. Kalau itu merusak, hentikan, korbankan itu. Ini maksud konsep suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, berkorban. Apa yang berharga bagi engkau, bagi diri kita masing-masing, kalau itu dalam perjalanan kehidupan keluarga akan merusak, akan mengganggu, itu harus dipotong. Ingat kemarin kita sudah belajar tentang arti covenant ya, perjanjian. Covenant artinya to cut down dalam bahasa Inggrisnya. Ada yang dipotong, ada yang dibuang. Bahkan kemarin dalam pernikahan Bayu dan Lastri, saya katakan berani menikah. Nah, harus apa? Masih ingat saudaraku? Berani menikah? Berani apa? Berani berubah. Ya, berani menikah harus berani berubah. Berubah apa? Berubah semakin seperti Kristus. Kalau saudara belum siap untuk berubah, berat jalani keluarga. Betul, karena keluarga itu gak semudah, gak seringan, gak sesimpel yang saudara bayangkan. Ketika sudah masuk dalam kehidupan pernikahan keluarga, itu udah masalahnya udah kompleks, saudaraku. Ada bahkan para ahli yang memperhatikan masalah perkembangan keluarga, mengklasifikasikan masalah keluarga 0 sampai 5 tahun itu bisa masalah ekonomi, saudaraku. 5 sampai 10 tahun itu bisa masalah hubungan keluarga. Karena udah mulai lama nih berkumpul bersama-sama, ya kan? Udah mulai kelihatan nih ya kekurangannya, kejelekannya, kebiasaan buruknya udah mulai kelihatan. Ini ada step-step masa-masa gangguan-gangguan, kendala-kendala, tantangan-tantangan dalam kehidupan keluarga. 10 sampai 15 tahun menghadapi tantangan kesehatan, mungkin sudah semakin bertambah usia. Produktivitas sudah mulai menurun. Nah, ini harus mempersiapkan anak-anak untuk masa depan. Wah, kompleks sekali, saudara. Kalau saudara nggak siap untuk berubah, nggak siap untuk berkorban, memotong hal-hal yang akan merusak kehidupan keluarga, ya saya menganjurkan jangan menikah dulu saja, lebih baik, ya kan? Tapi kalau sudah berani, aku mau menikah, aku berkeluarga, sudah harus berkeluarga, harus berubah. Proses semuanya. Ya mungkin ini terdengar ekstrim buat kita. Karena kenapa? Ada satu tujuan Tuhan, ada satu maksud Tuhan yang harus dipegang, yang harus dikerjakan oleh suami istri di dalam pernikahan itu. Apa? Mariahi mencatat di sana. Apa maksud? Apa tujuan Tuhan dalam kesatuan suami istri itu? Yaitu keturunan ilahi. Artinya apa? Ketika sudah masuk dalam keluarga, Tuhan percayakan, Tuhan izinkan, Tuhan mempercayakan kepada kita keturunan, generasi anak-anak, maka kita bertanggung jawab menjadikan anak-anak itu, membesarkan anak-anak itu, mendidik anak-anak itu
menjadi anak yang bertumbuh takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bukan anak-anak yang liar, bukan anak-anak yang nggak tahu etika, bukan anak-anak yang kemana-mana, ya kan? Tapi anak-anak yang benar-benar takut akan Tuhan, melayani Tuhan, hormat kepada Tuhan, hormat kepada orang tua. Ini tanggung jawab saudara dan saya ketika berani melangkah dalam kehidupan pernikahan. Coba tanya kiri kanan, masih berani menikah nggak? Masih mau nikah nggak? Coba tanya dulu. Sudah dengar seperti ini? Ya. Makanya, ya saya di Next Gen, di Cool Next Gen, saya mulai vulgar, buka-bukaan tentang bahaya di dalam membangun relationship. Ya, dalam bahasa kita pacaran. Saudara harus berhati-hati, saudara harus benar-benar jaga kekudusan. Kalau sudah mau dengar seri keduanya nanti malam ini, nanti seri keduanya lebih vulgar lagi. Kemarin sedikit vulgar, nanti malam ini lebih vulgar lagi. Nah, kalau mau datang nanti ada infonya, tanya ya sama pengurus Next Gen. Terutama kaum wanitanya nih, perempuannya, ini harus jadi peringatan, harus jadi kewaspadaan tersendiri. Benar, sulit kalau saudara hidup belum bertobat dalam pernikahan. Nanti rencana Tuhan, kehendak Tuhan nggak terjadi dalam keluarga. Malah saudara semakin memperbanyak jumlah anak-anak yang tidak takut Tuhan. Menjadi memperbanyak jumlah anak-anak yang nakal, menambah jumlah anak-anak yang terlantar. Padahal Tuhan nggak mau seperti itu. Makanya benar-benar kalau mau nikah dan mau dilayani di kita di GPH di Bapak, saya sangat memegang teguh harus ada bimbingan. Jadi kalau saudara yang mau nikah di GPH di Bapak harus ada bimbingan, harus mau dibimbing. 5 bulan. Berapa bulan saudaraku? Nah, jadi persiapkan ya bagi yang mau menikah, kalau mau dilayani di sini, ya, saya sudah bilang dulu nih, saya sudah kasih tahu dulu. Karena saya mendapatkan satu instruksi, ya walaupun bukan langsung dari mulut atau instruksi dari Bapak Gembala Pembina kita Pak Niko, tapi melalui departemen pernikahan yang ada di pusat di Bandung. Yang kemarin sempat saya berkomunikasi dengan beliau di sana sebagai ketua departemennya. Ya. Mereka menyampaikan Pak Niko sampaikan begini, bahwa gereja itu bukan biro jasa pernikahan. Ya. Gereja ini harus mempersiapkan benar-benar para mempelai-mempelai keluarga-keluarga yang akan jemaat yang akan masuk dalam kehidupan keluarga. Gereja tidak punya keharusan harus melayani pernikahan. Kalau dia nggak mau dibimbing, nggak apa-apa, silakan. Ya, itu Pak Niko itu sangat luar biasa dalam hal ini, saudara. Sangat keras Pak Niko di sini. Ya, menghimbau kita semua para gembala-gembala. Wanti-wanti kalau orang bilang begitu, komat kalau orang bilang gitu. Ya. Hati-hati pelayanan keluarga ini. Jangan sembarangan. Karena kita hamba-hamba Tuhan yang melayani punya tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Jangan sampai saya salah sebagai hamba Tuhan di hadapan Tuhan, melayani pernikahan dengan sembarangan. Ya. Bukan soal setelah pernikahannya, tapi setelah pernikahannya ini bagaimana? Ya. Suami harus melindungi istri. Nah, melindungi istri, memberikan satu rasa, ya. Karena kebutuhan itu bukan hanya kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan yang namanya damai sejahtera, yang namanya kebutuhan kerohanian, kebutuhan jiwa. Ini harus semuanya dikerjakan. Next berikutnya. Klik. Iya. Suami mengasihi istri. Nah, yang ketiga, bagaimana suami mengasihi seperti Kristus? Poinnya ini yang ketiga. Suami tidak berlaku kasar. Nah, bilang kiri kanan, jangan berlaku kasar. Banyak orang-orang masuk dalam pernikahan babak belur. Bukan hanya masalah-masalah
ekonomi dan sebagainya, tapi juga saling bapak belur. Suami bapak belur, istri juga bapak belur. Cakar-cakaran, tampar-tamparan, pukul-pukulan. Ini sudah nggak boleh ada lagi. KDRT sudah cukup banyak, saudaraku. Ya, jangan sampai kita nambahi lagi jumlah KDRT itu. Yang mengerti katakan amin. Soalnya tidak berlaku kasar, sebaiknya dengan lembut tetapi tegas. Ya, ada satu kelembutan. Suami harus punya kelembutan. Ya. Suami menghormati istri. Nah, biasanya kan paradigma kita itu ya istri menghormati suami. Nah, tetapi ternyata ini saudara, suami juga perlu menghormati istri, belajar. Ya, sebagai teman pewaris kerajaan Allah. Bentuk-bentuk sederhana kita bisa menghormati istri kita, ya kan, yaitu apa, saudara? Ya, kita melayani juga. Kita melayani, kita say thank you. Ya. Kita kalau salah ya minta maaf. Itu bentuk-bentuk suami menghormati istri. Yang mengerti katakan amin. Ya. Ini. Melayani. Saya pun bersaksi buat saudara, menyampaikan ini, punya kesaksian, ya kan, bahwa saya juga punya tugas rutin dalam tanda kutip, yaitu apa? Mijitin istri saya. Ya, sebagai bentuk saya melayani, saling. Istri saya juga kadang mijitin saya. Saling melayani, menghormati. Kalau istri saya sudah menabur kebaikan sama saya bilang saya thank you. Kalau saya salah, saya bilang maaf. Ya. Ini maaf. Ya kan? Ini bentuk-bentuk kita mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya, next berikutnya. Nah, dikecilin dikit volumenya. Suami adalah kepala keluarga. Efesus 5 ayat 23. Setelah saudara masuk dalam pernikahan, yang belum ini buat persiapan, buat bekal, ya. Yang sudah, kalau mungkin ada kesalahan, ada hal yang menyimpang di sini, segera ini manualnya. Terus kembali kepada ini. Kalau mungkin dalam perjalanan keluarga saudara yang sudah berkeluarga, saudara menyalahi hal ini, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak enak, tidak baik. Baik diri suami istri maupun anak-anak. Istri jangan dominan, nggak boleh. Ya, apa-apa semua harus dia yang ngatur, yang dia ambil keputusan, nggak bisa, saudaraku. Jangan, itu bukan manual yang Tuhan ajarkan di Alkitab dalam kapasitas hubungan suami dan istri. Survei membuktikan dalam penelitian saya, skripsi saya, saudaraku, yang kualitatif, ya, artinya dengan survei dengan apa sumber-sumber akademik atau apa literatur, ya. Saya menyelidiki, saya membaca banyak literatur sebagai bahan daftar kepustakaan. Ya, saya menemukan apa? Satu survei yang mengatakan bahwa ketika istri dominan, maka ini yang jadi korban salah satunya anak-anak. Apa? Salah satunya anak itu bisa artinya bertumbuh menjadi seorang homoseks. Saya punya bukunya. Saya sendiri waktu presentasi tugas di kelas di perkuliahan itu, saya justru dapat tema tentang homoseks, saudaraku. Saya harus presentasi tentang homoseks waktu itu. Nah, jadi ada satu buku, banyak judulnya, tentang pelajaran psikologi waktu itu, ya, materi psikologi, sama dosennya dibagi setiap judul satu orang. Jadi satu orang milih satu judul. Dan saya kebagian judul tentang homoseks yang harus saya presentasikan di depan kelas. Dan saya menemukan di situ orang-orang yang terjebak dalam homoseks, dalam perilaku yang menyimpang. Kenapa? Salah satunya karena ibunya dominan. Ibunya dominan, ibunya keras sekali, menguasai semuanya dalam keluarga, sehingga anak menjadi penyimpangan seksual.
Ini dia nggak mau akhirnya ada trauma-trauma yang dia terima dengan melihat kondisi keluarganya seperti itu. Anaknya bertumbuh tidak sehat. Ini yang Tuhan nggak kehendaki. Makanya tadi dikatakan, masuk dalam pernikahan harus siap berubah. Jangan sampai kita menambahi keluarga-keluarga yang rusak, keluarga-keluarga yang broken. Jangan. Ayo kita justru jumlah yang sudah besar ini, ketika kita masuk di dalamnya, kita justru memperkecil jumlah ini, nggak menambahinya. Ya. Suami adalah kepala keluarga, next berikutnya. Nah, ini perannya, ya. Peran suami ada 3, sebagai imam, nabi, dan raja atau kepala. Nah, kita lihat satu persatu, saudara. Dikecilin lagi aja, kecilin lagi, di polling aja, kecilnya. Ya. Suami memelihara kebutuhan semua anggota keluarga. Nah, ini, jadi suami harus berperan seperti ini, ya, berfungsi seperti ini. Ya nggak apa-apa, nggak salah istri ikut bekerja dalam kondisi ekonomi yang seperti kondisi sekarang ini, ya kan. Perlu ada mungkin tambahan income, nggak masalah, tetapi harus kembali kepada fungsinya. Jangan sampai karena hal ini akhirnya semuanya tatanan jadi rusak, nggak boleh juga. Ya, jadi ada konsekuensi yang memang harus dihadapi dan dijalani. Gak bisa dihindari, ya. Next berikutnya, suami mengambil keputusan dengan bijaksana. Jadi dalam kehidupan keluarga suami istri, dalam setiap pengambilan keputusan harus suami yang ambil keputusan. Istri sebagai penolong, sebagai pendamping, sebagai penasehat, memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan pandangan-pandangan. Suami yang memutuskan. Lalu bagaimana pertanyaan kalau suami nggak bisa ambil keputusan? Ini kan sering banyak terjadi nih, ya, di keluarga-keluarga. Suami nggak bisa ambil keputusan, bingung gimana, takut dan sebagainya. Istri harus mendorong. Jangan istri yang ambil keputusan, tapi istri dorong, ajar, maksudnya dimotivasi. Ayo Pak, Papa harus ambil keputusan. Kasih semangat. Papa bisa. Papa harus belajar. Sebagai suami, sebagai kepala, ambil keputusan, pertimbangkan. Jadi nggak apa-apa, jadi bukan istri hanya ambil alih, bukan. Tetap suami harus ambil alih, ambil keputusan ini. Kalau suaminya agak lemah dalam hal ini, didorong, dimotivasi, dikasih nasihat, kasih gambaran. Ayo Pak, pilih yang mana Pak? Bagaimana ini solusinya misalnya? Seperti itu. Yang penting katakan amin. Intinya istri nggak boleh dominan. Tetap suami adalah kepala. Bukan berarti suami lebih tinggi kedudukannya, bukan. Ini hanya berbicara tentang peran dan fungsi. Kedudukan sama. Tuhan menciptakan sama. Makanya di wadah kita yang beraliran Pentakosta ini memberikan ruang dan tempat kepada para wanita, perempuan untuk boleh melayani. Karena ada wadah-wadah di luar sana yang tidak boleh. Wanita nggak boleh melayani, di mimbar nggak boleh. Harus semuanya laki-laki. Tuhan tidak membedakan gender. Tuhan menyamakan pria dan wanita sama harkatnya, derajatnya sama. Cuma dalam hal fungsi, peran, suami yang harus menjadi kepalanya. Karena nggak mungkin, ya kan, sebagai kepala, sebagai pilot, ya kan, suami sebagai pilot kan, sebagai nahkoda yang pegang kemudi. Nggak mungkin kan pesawat sampai ada 2 pilot. Satu itu kopilot, bukan pilot, saudaraku. Memang di pesawat ada 2, pilot dan kopilot. Tetap yang berkuasa adalah pilotnya. Jangan ada 2 pilot. Nanti pilot yang satu bingung begini, pilot yang satu bingung begini, kacau saudaraku. Pengambil keputusan adalah pilotnya, bukan kopilotnya. Kopilot kasih nasihat gini, dia kasih seperti pandu, memandu gitu. Kalau dalam slalom tes ya mobil, wah, itu namanya apa ya? Di samping driver itu namanya apa, lupa saya. Ya. Nah itu kasih komando, pasang, salin, misalkan begitu. Jadi ada rambu-rambunya. Yang mengerti katakan amin sampai di sini. Masih berani menikah?
Ya, ini bukan maksud untuk menakut-nakuti saudara, bukan. Ini membekali saudara. Ya, next berikutnya. Suami menjadi teladan yang baik untuk istri dan anak-anak. Suami harus jadi siap jadi teladan. Teladan bagaimana intim dengan Tuhan. Teladan bagaimana bertumbuh dalam kerohanian. Kalau suami gak kasih teladan dalam keintiman dengan Tuhan, bagaimana yang lain anggota keluarga bisa intim dengan Tuhan? Makanya semua harus diawali, dimulai dari suami. Halo para laki-laki, kalau engkau ingin merindukan anak-anakmu rajin ibadah, bertumbuh kerohanian, saudara sebagai orang tua ya harus lakukan itu. Harus rajin ibadah, harus bertumbuh. Nanti anak-anak akan ikuti teladan itu. Halo, ya, ini menjadi teladan yang baik. Next berikutnya, ya, otoritas suami berada di bawah otoritas Kristus. Tadi dikatakan suami adalah kepala. Tetapi perhatikan, bukan berarti sebagai kepala suami itu bertindak sewenang-wenang, diktator juga jangan. Kenapa? Karena di atas suami yang menjadi kepala suami adalah Kristus. Alkitab mengatakan yang menjadi kepala istri adalah suami, yang menjadi kepala suami adalah Kristus. Jadi sekalipun suami sebagai kepala, dia nggak bisa, nggak boleh dia semaunya sendiri, nggak bisa. Dia harus melaksanakan keputusan dari kepala, yaitu Kristus. Apa yang Kristus mau, apa yang Kristus inginkan, itu dikerjakan oleh suami. Dan kemudian ditopang, didukung oleh semua anggota keluarga. Maka saudara akan menjadi keluarga yang akan menggenapi tujuan Tuhan. Berikutnya, ya, keputusan suami harus dipertanggungjawabkan kepada Kristus. Ingat, karena suami punya kepala yaitu Kristus, maka suami ini bertanggung jawab kepada Kristus. Kalau suami sebagai kepala, sebagai sumber, ya, dia tidak memenuhi kehendak Tuhan, maka suami itu akan dimintai pertanggungjawaban kepada Tuhan pada waktu hari penghakiman nanti. Bagaimana anak-anakmu? Bagaimana keluargamu? Engkau sebagai suami, aku minta pertanggungjawaban. Kenapa anak-anakmu tidak engkau besarkan, tidak engkau didik sesuai firman Tuhan? Kita diminta pertanggungjawaban, saudara. Mau bilang apa kita? Mau bersikap gimana di hadapan Tuhan? Ya. Next berikutnya. Otoritas suami harus dijalankan setelah ada otoritas dari Kristus. Makanya perlu seorang suami itu intim dengan Tuhan, terus terhubung dengan Tuhan. Karena suami sumber, Bapa itu sumber. Ya, arti kata Bapa itu sumber. Jadi suami yang adalah Bapa itu adalah sumber. Sumber dari pesan Tuhan untuk disampaikan. Sumber dari kehidupan yang harus dialirkan. Next berikutnya, supaya kita bisa selesaikan. Sekarang untuk istri. Nah, tadi kalau untuk suami, ya kan, waktu mana ini buat istri, gitu ya. Nah, sekarang gantian untuk istri. Istri punya perjanjian sama Tuhan. Waktu di altar berjanji harus tunduk kepada suami seperti kepada Kristus. Nah, tunduk, taat, nurut seperti kepada Kristus, bukan tanduk tapi tunduk. Haleluya. Katakan tunduk dan bukan menanduk. Banyak istri-istri yang menanduk artinya suaminya jadi gak bisa apa-apa, ambil keputusan gak berani, ini mah jadi gak berfungsi, saudara. Kan ditandukin terus. Ini manualnya, suami istri ada tanggung jawab peran masing-masing.
Next berikutnya kita lihat. Nah, tunduk artinya apa? Artinya menghormati suami. Ya, menghormati suami. Banyak ya kita lihat suami istri yang bertengkar di jalanan, saudara. Ya, di jalanan bertengkar. Nanti yang istri ngomong apa, yang suami ngomong apa, orang akhirnya mendengar, wah ini gak menghormati. Istri gak menghormati suami, suami juga gak menghormati istri. Bertengkarlah di tempat yang tersembunyi. Haleluya. Ya, hanya berdua, bertiga sama Tuhan yang tahu. Ya, istriku harus menghormati. Sama. Saya thank you, betul-betul penghormatan seperti itu. Saya thank you, melayani, ya minta maaf juga. Gitu. Next berikutnya. Tunduk berarti suami sebagai pengambil keputusan. Nah, ini artinya menyerahkan. Tunduk itu menyerahkan keputusan kepada suaminya. Tadi saya sudah bahas sedikit di atas tadi. Bentuk saudara tunduk kepada suami dengan cara saudara berikan ruang kepada suami untuk mengambil keputusan. Jangan istri yang ambil keputusan. Ini manual booknya seperti ini. Mungkin baru dengar sekali ini, nggak apa-apa. Ya, ini buat bekal sekali ini. Next berikutnya, tunduk bukan berarti tidak boleh memberikan pendapat. Nah, banyak kali suami itu mengaplikasikannya, istri harus tunduk, tapi nggak boleh kasih pendapat. Bukan, justru tunduk itu menopang, ya kan? Menjadi penasehat. Pak Niko sampaikan, kemenangan akan kita dapatkan kalau penasehat banyak. Jadi kita tuh perlu penasehat. Saya perlu penasehat. Semua saudara di sini penasehat saya. Nah, semua saudara di sini penasehat saya. Saudara bisa kasih nasihat sama saya. Saya terbuka. Kasih nasihat, masukkan sama saya, kasih nasihat. Apa yang harus kita lakukan untuk pelayanan ini? Kalau masuk punya ide, punya apa, sampaikan. Nanti kita bisa jalankan, kita jalankan untuk kebaikan, untuk pertumbuhan bersama semuanya. Amin, saudaraku. Karena kita ini satu keluarga. Next berikutnya. Yang kedua sebagai penolong. Ya. Bukan perongrong. Nah, apa saudaraku? Bukan perongrong. Ngerongrongin terus. Nyedotin terus, ya kan? Sampai akhirnya nggak ketahuan kartu kredit sudah melambung tinggi, ya. Cicilan apa melambung tinggi, ya. Enggak. Penolong yang tunduk dalam otoritas suami, ini buku manualnya seperti ini. Next berikutnya. Jadi kalau ada suami apa sebagai penolong, tolong suami. Istri harus menolong suami. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi satu pergumulannya ketika suami lemah, putus asa, penolong itu memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Jadi saling menopang gitu. Jangan malah suami mungkin lagi pusing, lagi bangkrut atau lagi apa, ya kan? Malah diomel-omelin, malah di salah-salahin. Gak bisa, jangan seperti itu, ya. Next berikutnya, tunduk kepada suami merupakan jalan untuk mendapat covering, ada perlindungan, ada cover. Saudara tercover ketika saudara tunduk kepada suami, melakukan peran yang ini, maka ada payung, ada payung rohani yang menudungi istri-istri. Saudara terlindungi dalam berkat rohani itu, tertudungi dengan berkat rohani. Next. Masih peraturan Allah, perjanjian Allah untuk istri. Tunduk pada suami tidak berarti merendahkan istri. Nah, suami gak boleh merendahkan istri dengan alasan tunduk, lalu dengan semena-mena kita merendahkan istri kita, juga gak bisa. Karena dua sudah menjadi satu. Engkau bukan lagi dua, tetapi satu, menjadi satu kesatuan. Kalau engkau merendahkan, engkau juga akan direndahkan. Tapi kalau engkau mengangkat, engkau akan juga terangkat. Sudah mau pilih mana? Orang-orang
Bahkan yang dalam dunia kerja pun, dalam dunia rohani juga ada juga. Para pemimpin-pemimpin yang merendahkan, maka pemimpin itu akan jadi rendah. Tapi kalau dia mengangkat, maka dia akan juga terangkat. Ini prinsip kepemimpinan. John Maxwell yang mengajarkan ini, yang menyampaikan hal ini. Firmannya juga ada, dasar firmannya juga ada pengajaran ini. Siapa merendahkan akan direndahkan, tapi siapa yang akan menjadi berkat itu akan yang mengangkat orang yang juga akan diangkat. Ya, next berikutnya. Sebagai pendamping dan penghibur, istri perannya sebagai pendamping. Makanya saya tuh senang sekali, ya senang sekali ketika pelayanan begini tuh bisa melayani bersama dengan keluarga. Saya senang sekali. Ya. Bahkan yang belum berkeluarga, kalau kira-kira itu sudah ada tanda ke sana, ya kan? Ya ada hubungan relationship, saya jadwal bersama-sama, supaya bertumbuh bersama-sama, bersama keluarga melayani Tuhan. Itu motonya, itu nilainya. Ya, next berikutnya. Pendamping dan penghibur suami dalam hal apa? Dalam segala kondisi. Makanya dalam perjanjian kan, aku menerima engkau dalam keadaan sehat atau sakit, kaya atau miskin. Ya, ini sehat atau sakit, itu perjanjiannya. Sebagai pendamping penghibur bukan hanya dalam kondisi sukses, tetapi dalam kondisi penurunan pun juga sebagai pendamping dan penolong, penghibur. Next berikutnya. Masih untuk istri, ya. Pendamping penghibur suami sampai maut memisahkan. Ini aturannya seperti ini. Bukan, sekali lagi garis bawah ya, bukan hanya dalam kondisi diberkati saja. Ingat perjanjiannya, sekali lagi saya ulang ya. Aku menerima engkau sebagai istri yang sah, sebagai suami yang sah, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan suka atau duka. Ini. Sampai maut memisahkan. Sampai apa saudaraku? Maut memisahkan. Maut itu kematian. Ya, bukan manusia yang memisahkan, tetapi maut yang memisahkan, kematian itu. Next berikutnya. Yuk, klik. Habis. Nah, puji Tuhan. Habis, betul? Oh ya. Ya, ini seri kita yang kedua, ya, mengenai peran suami dan istri. Nanti kita lanjut lagi di seri berikutnya. Biarlah hari ini seberapa yang kita terima pengajaran ini, manual buku ini, sudah meresapi, sudah hayati, sudah mulai belajar untuk menerapkan dalam kehidupan kita. Dan bagi yang belum, ayo proses. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, punya rencana ketika sudah berkeluarga. Mari bangkit berdiri bersama-sama.